Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 95. Di suatu tempat di benua utara, WIR tengah duduk dengan kaki menjuntai di atas satu-satunya bangunan yang tersisa di sekte Raja Singa. Suara jeritan ketakutan dan juga rintihan terdengar di sekelilingnya. Suara-suara lolongan kesakitan dari mereka tidak membuat wanita yang memiliki ekor dan telinga rubah itu bersimpati. Ia justru terlihat tenang dan bersenandung riang saat melihat monster-monster peliharaannya melahap dan memangsa semua orang di sekte itu hidup-hidup. Dari balik kegelapan malam, Yuansu datang menghampiri dengan membawa dua orang abadi yang kini tengah berada di mulutnya. Satu orang sudah tidak memiliki lengan kanan. Tangan pria itu tampak menjulur keluar dari salah satu mulut monster berkepala tiga itu. Yuansu merendahkan dua kepala yang membawa tubuh manusia di mulutnya. Pria tanpa lengan itu adalah master sekte yang kini sudah hancur. Ia sudah tidak berdaya saat tubuhnya melayang keluar lepas dari gigitan serigala. Air mengalir di pelupuk mata master sekte saat ia melirik sekeliling dan melihat semua petinggi serta murid sekte sudah binasa dilahap oleh puluhan monster iblis. Dengan sisa-sisa kekuatan, ia berusaha membunuh dirinya sendiri. Tidak ingin bernasib sama dengan yang lain. Menjadi santapan monster iblis dan dikunyah hidup-hidup. Membayangkannya saja dia tidak berani. Itu terlalu mengerikan untuk dirasakan olehnya. Namun WIR seolah tidak mengizinkan pria itu untuk mati. Ia mengunci pergerakan kedua tangan master sekte, membuat pria itu mendeli ketakutan. Tidak perlu khawatir, kalian akan menyusul mereka sebentar lagi, ucap WIR seraya mendekar ke arah pria lain yang kini juga sudah mengambang di depannya. Kuku-kuku tangan WIR tampak memanjang, dia tersenyum tipis. Senyumnya sebenarnya terlihat manis, namun dalam pandangan master sekte saat ini, senyum wanita di depannya terlihat mengerikan. Dia tetap memohon untuk diberi kematian yang mudah, walau ia tahu kalau itu tidak mungkin terjadi. Kedua matanya terbelalak saat melihat tangan dengan kuku tajam WIR masuk ke dalam dada rekannya. Orang itu adalah salah satu tetua sekte, ia mati. Dengan mata mendelik mengeluarkan darah saat jantungnya ditarik keluar dari tempatnya. WIR langsung melahap jantung yang sudah tidak berdenyut itu seperti orang kelaparan. Darah segar meleleh keluar dari sela-sela bibirnya yang sensual. Binatang terkutuk, ucap master sekte dengan suara yang bisa dikatakan lebih terdengar seperti rintihan halus. Ia meraung saat suara berderak keluar dari tubuh rekannya yang kini sudah berada di dalam salah satu mulut Yuansu. Pria itu mengutuk WIR dan semua monster iblis yang dibawa olehnya. Hingga tangan WIR masuk menembus dada pria tua itu. Dia langsung mati seketika dengan tubuh menggelinjang sesaat setelah jantungnya ditarik paksa keluar dari tubuhnya. WIR melempar tubuh master sekte seolah itu adalah makanan sisa. Yuansu langsung menangkap tubuh pria malang itu dengan mulutnya. Serigala raksasa itu menggeram pelan saat melihat WIR selesai mengunyah jantung. Suara berat dan kasar terdengar keluar dari mulut Yuansu. Nona, berapa banyak lagi yang kau butuhkan untuk mendapatkan kembali kekuatanmu seperti semula? Yuansu ternyata sudah mendapatkan kesadaran dan kecerdasan spiritual penuh. Kekuatannya juga sudah mencapai monster tingkat 9. Manusia di sini tidak terlalu kuat, aku membutuhkan banyak abadi, jawab WIR seraya memperhatikan monster-monster lain yang baru selesai menyantap hidangan makan malam mereka. Tidak seorang pun yang tersisa di tempat itu, di kejauhan terlihat cahaya dari lampion-lampion penerangan yang bergerak mendekat ke sekte Raja Singa. Sekte yang kini sudah musnah tak bersisa di tangan WIR dan monster iblis peliharaannya. Perintahkan yang lain segera pergi meninggalkan tempat ini. Yuansu langsung bergegas dan mematuhi perintah yang dia terima. Monster-monster iblis pergi dengan patuh. Walau beberapa terlihat sedikit sulit diatur karena mereka belum memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Setelah semua monster pergi, WIR berbalik hendak meninggalkan tempat itu. Namun dadanya tiba-tiba saja terasa sakit. Ia meringis menyentuh dada dan melihat simbol tanda budak di tubuhnya ternyata berdenyut saat mengeluarkan cahaya. Apa yang terjadi? Kenapa tanda ini mengeluarkan cahaya? Batin WIR tidak mengerti, kejadian seperti ini baru pertama kali ia alami. Simbol dari segel budak itu berdenyut pelan dan mengeluarkan cahaya serta menguras kekuatan WIR. Dengan menahan sakit, wanita rubah ini segera pergi saat banyak orang yang mendekat ke arahnya. Sepertinya penduduk dan penjaga kota terdekat.
Datang untuk melihat apa yang terjadi dengan sekte di wilayah itu. Sebelumnya mereka mendengar suara pertempuran. Beberapa orang kuat bahkan sudah pergi lebih dulu dari kota. Sekte Raja Singa sudah musnah. Seru seseorang dengan mata terbelalak saat melihat hanya satu bangunan yang tersisa di sekte, selebihnya sudah hancur rata dengan tanah. Tidak percaya dengan penglihatan mereka, beberapa orang bahkan mengucek mata untuk memastikan. Tapi tetap saja semua seperti yang terlihat, kehancuran di mana-mana. Penduduk dan penjaga kota langsung berkeliling berteriak memanggil nama-nama orang yang mereka kenal. Terutama Master Sekte dan juga tetua-tetuanya. Setelah lama mencari, yang mereka dapat hanyalah kekecewaan. Tidak seorang pun ditemukan. Di dalam reruntuhan, bukankah Tuan Kota datang lebih dulu bersama beberapa orang kuat lain? Mereka juga tidak ada di sini. Semua orang mulai diliputi perasaan cemas. Mereka sudah mendengar berita tentang kehancuran beberapa sekte lain sebelumnya. Ini adalah sekte ketiga yang telah musnah di Kekaisaran. Tidak ingin menjadi korban, penduduk kota segera pergi meninggalkan sekte. Mereka takut jika pelakunya masih berada di balik bayang-bayang. Malam, mengintai untuk membunuh mereka semua. Saat satu orang memulai untuk berlari cepat, tanpa aba-aba mereka langsung berlomba kembali ke kota dengan perasaan campur aduk. Takut dan cemas menggelayuti hati semua orang. Bisa saja pelaku pemusnahan sekte Raja Singa akan datang ke kota. WIR terus berjalan dengan kesulitan, dadanya terasa terbakar hebat. Dia merintih dan berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Satu pusaran energi terlihat muncul di langit, kilatan dan gemuruh terdengar, suara guntur terdengar dari atas sana. Pusaran itu menggulung awan di sekitarnya. Sambaran dan suara gemuruh itu bahkan terlihat hingga ke benteng kota terdekat, tempat asal orang-orang yang sebelumnya datang ke sekte Raja Singa. Penduduk kota tidak peduli melihat fenomena aneh di langit. Mereka terus melangkahkan kaki secepat mungkin. Tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa mereka. Setidaknya setelah memasuki benteng kota, mereka akan terlindungi oleh segel arai perlindungan kota. WIR mengernyit melihat fenomena di langit, ia yang memiliki teknik perpindahan tempat langsung. Menyadari jika itu adalah pusaran energi saat melakukan teknik teleportasi. Siapa? Batin WIR seraya masih memegang dadanya yang terasa sakit. Seorang pria bertubuh besar dan mengenakan topeng emas keluar dari pusaran energi. Mengenali siapa yang datang, WIR langsung berkeringat dingin. Fang Fan, kenapa ia muncul di sini? Seru WIR tidak percaya. Ia melihat ada dua orang lain muncul setelah Fang Fan. WIR juga dikejutkan dengan kemunculan 4 monster naga di belakang mereka. Masing-masing monster naga itu terlihat sangat kuat. 2 di antaranya adalah macan naga dan capung naga, 2 lainnya adalah ras naga terkuat, yaitu ular naga. Tapi mereka berlainan jenis, 1 naga tidak memiliki kaki, sedangkan 1 naga lain memiliki 2 kaki besar dan 2 kaki kecil. Alis WIR naik saat melihat 2 ular naga itu. Ia tidak mengenali mereka berdua. Aura kesombongan terpancar jelas dari wajah mereka. Sedangkan 2 naga lainnya, WIR tampak sudah sangat mengenalnya. Fang Fan menatap tajam ke arah WIR yang ada di bawah. Rasa sakit yang sebelumnya ia rasakan menghilang bersamaan hilangnya pusaran dari teknik teleportasi. Melihat ekspresi Fang Fan saat menatapnya, WIR langsung bergegas terbang ke arah 7 makhluk dari benua timur. Jauh dari tempat itu, Yuansu memperhatikan dari balik kegelapan. Ia dengan hati-hati berusaha menyembunyikan keberadaannya. Takut jika keempat naga mengetahui tempat persembunyiannya. Yuansu langsung mundur menjauh saat melihat WIR sudah bersama 7 pendatang. Salah satu dari ular naga menoleh ke arah Yuansu yang baru saja meninggalkan tempatnya, tatapan mata dengan garis kuning di pupilnya itu sangat tajam. Cih, hanya makhluk lemah. Tidak perlu dihiraukan, gumam naga pelan. Ia beralih menatap WIR yang sudah berada di hadapan Fang Fan. Salam Master Fang. Sudah lama aku menunggu kedatangan kalian. Bab 96, tatapan Fang Fan sangat tajam, seolah sedang berusaha menyelidiki WIR. Ditatap seperti itu membuat WIR merasa dikuliti hidup-hidup. Naga lain juga melihatnya dengan seringai sinis. Hanya karena kau budak kesayangan Tuan Long, kau tampaknya terlalu menganggap dirimu terlalu tinggi WIR. Suara macan naga terdengar dingin saat berbicara. Makhluk itu tampaknya juga tidak senang saat melihat WIR pertama kali. Kukira kau sudah mati dibunuh oleh makhluk-makhluk lemah di sini. Seperti kera tidak berguna itu.
Kali ini capung naga yang dari suaranya terdengar kalau ia berjenis kelamin betina. Wei tidak terkejut saat mendengar perkataan capung naga. Bagaimanapun, saat budak mati di suatu tempat, orang yang menjadi tuan dari budak akan merasakan saat segel perjanjian tuan dan budak menghilang dari tubuhnya. Namun saat ini Wei mulai diliputi kegelisahan. Ia tidak yakin apakah mereka mengetahui atau tidak jika ia tidak melakukan apapun saat Dayuan bertarung sendirian melawan Kekaisaran Ying, hingga kera naga berakhir di tangan Ying Su. Fang Fan akhirnya berbicara, bahkan tidak terlalu peduli pada Wei yang memberi hormat. Kenapa kau tidak kembali setelah gagal merebut token kaisar dari tangan keturunan Ying? Ucapnya terdengar dingin. Wei yang sejak awal berpikir keras mencari alasan, tapi tidak menemukan alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan Fang Fan. Itu hanya karena Dayuan berkhianat, bukan berarti akan sesulit itu untuk merebut token kaisar dari mereka, bukan? Wei tercekat saat mendengar penuturan Macan Naga. Wajahnya langsung berubah lebih tenang. Hanya ada satu alasan, Macan Naga berkata. Seperti itu, kemungkinan Ying Su atau bawahannya tertangkap dan memberi informasi palsu pada mereka. Pikir Wei merasa sedikit tenang. Fang Fan langsung menatap Macan Naga dengan tatapan membunuh. Ia tidak senang naga itu mengatakan sesuatu yang dia tahan untuk tidak dikatakan. Aku tidak tahu dari mana kalian mendapat informasi seperti itu. Token kaisar hampir saja kami dapatkan andai Dayuan tidak menikamku dari belakang, jawab Wei. Ia mengatakannya dengan hati-hati, takut-takut jika mereka hanya memancingnya untuk mengatakan sesuatu yang salah. Dengan pelan ia melanjutkan perkataan, setelah berhasil mengobati luka-luka yang kudapat dari kera pengkhianat itu, aku kembali ke mencari Ying Su yang memegang token, tapi ia sudah pergi ke benua timur. Tidak ada yang seorang pun yang tahu di mana ia menyembunyikan token kaisar. Bukan tidak mungkin dia membawanya ke sana. Wei menahan napas saat mengakhiri penjelasannya. Lalu kenapa kau tidak kembali? Fang Fan sedikit membentak, membuat Wei tersentak karena terkejut oleh suara kerasnya. Aku tidak berani. Aku sangat malu bertemu dengan ayah karena kegagalanku. Budak tidak tahu diri, jangan pernah sebut dia sebagai ayahmu di depanku. Tinju Fang Fan mendarat di wajah Wei. Pria itu tidak pernah senang melihat Wei mendapat perlakuan istimewa dibanding budak-budak naga lain, meski Wei sedikit lagi menjadi manusia utuh. Setelah memukul Wei Fang Fan merasakan ada sesuatu yang berbeda dari rubah betina di depannya. Dia memperhatikan cukup lama, sampai menyadari jika telinga Wei terlihat seperti telinga rubah biasa. Ia langsung menelisik kekuatan Wei dan mendapat jika kekuatan naga rubah berekor 2 itu sedikit menurun. Wei yang mengetahui dirinya sedang dinilai langsung memberi penjelasan, aku seperti ini karena pengkhianatan Dayuan. Terpaksa membakar esensi darah untuk bertahan hidup. Macan dan capung naga tertawa terbahak-bahak, mereka justru terlihat senang dengan menurunnya kekuatan Wei. Tampaknya ada persaingan antara para budak naga satu sama lain. Terutama pada Wei yang bahkan sampai dianggap anak oleh Long Feng. Melihat sikap mereka berdua, mata Wei melotot. Dengan kekuatanku saat ini, masih cukup untuk melenyapkan kalian berdua. Bagaimana jika kita buktikan saja? Tantang Macan Naga memperlihatkan gigi taring yang sebesar tombak. Capung naga juga terlihat tidak senang dengan perkataan Wei. Satu dari ular naga mendekat, aku juga penasaran denganmu rubah jingga. Mereka selalu membicarakanmu sejak aku menjadi budak tuan, mari kita lihat siapa yang lebih kuat di antara kita. Diam kalian, semua naga langsung mundur saat Fang Fan membentak. Pria itu terkenal kejam dan tidak akan ragu menyakiti budak-budak Long Feng, kecuali Wei sebelum hari ini. Tapi saat ini suasana hati Fang Fan sedang tidak baik, ia terpaksa turun tangan keluar dari segel pembatas benua timur, benua yang disegel di dimensi yang berbeda dari benua lainnya. Kali ini aku akan memaafkan. Berkat kesalahanmu tidak kembali pada Tuan setelah gagal. Dalam misi yang sangat mudah, kami berhasil membuat penemuan dengan tanda segel budak. Di tubuhmu, kita berhasil mendapat arah di mana harus melakukan perpindahan ruang dimensi, walau sebelumnya mendapat kekacauan yang tidak terduga. Setelah itu ia meminta Wei memberi informasi di mana mereka berada saat ini, serta lawan-lawan yang harus mereka hadapi. Tidak ada yang mereka khawatirkan dari 4 benua lain. Tapi baru-baru ini mereka mendapat informasi penting.
Ada seseorang atau sesuatu yang mampu merobek langit. Mungkin saja 4 benua mengalami peningkatan yang belum mereka ketahui. Ada naga lain di sini Master Feng, ucap Wei Er memberi informasi. Perkataannya membuat Fang Fan dan yang lain terkejut. Pada akhirnya Fang Fan manggut-manggut, bagaimanapun, saat monster mencapai tingkat 9. Mereka akan bersembunyi begitu dalam. Akan cukup sulit menemukannya, kecuali monster itu tidak memiliki keberuntungan. Lepas dari keterkejutannya, macan naga tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat keras seperti guruh di langit, membuat orang-orang di benteng kota semakin ketakutan. Kalaupun benar, naga itu pasti sudah sangat tua, apa yang harus ditakutkan, aku sendiri bahkan sudah cukup untuk melawan naga keriput. Naga lain ikut tertawa saat mendengar perkataan macan naga. Yang dia katakan tidak salah, jika ada naga di dunia ini selain di benua timur. Pastilah butuh waktu yang sangat lama bagi mereka untuk berevolusi. Monster-monster iblis sama-sama memiliki kesulitan dengan kultivator yang berusaha menerobos ranah Raja Surgawi di 4 benua. Tawa keempat naga terhenti saat Wei Er mengatakan informasi selanjutnya. Dia bukan naga biasa, melainkan naga yang sangat unik. Yang pertama dari kaumnya, yaitu manusia naga. Semua terdiam, saling tatap satu sama lain, terutama 3 manusia yang berada di sana. Mereka berbicara satu sama lain untuk berdiskusi melalui telepati. Tidak perlu bertanya kembali pada Wei Er, dari suara dan raut wajah rubah betina itu. Mereka sudah sangat yakin jika dia tidak berbohong. Kecuali para naga, mereka tampak tidak percaya dengan perkataan Wei Er. Itu tidak mungkin terjadi, ucap naga berkaki 4. Ia menyangkal dengan keras. Apa yang tidak mungkin, pada dasarnya, manusia dan binatang tidak memiliki banyak perbedaan. Kecuali akal dan kecerdasan yang mereka lebih cepat dibanding makhluk lain, balas Wei Er dengan tatapan dingin. Tapi sejauh ini hanya informasi itu yang dia beri pada mereka. Bagaimana manusia itu menjadi naga, ia tidak mengatakannya. Membiarkan mereka semua berpikir dengan pikiran-pikiran liar. Di mana manusia naga itu budak. Seorang rekan Fang Fan terlihat sangat antusias. Mereka tampak sudah memiliki rencana untuk menangkap manusia naga. Menjadikan naga itu budak pastilah akan membawa keuntungan besar. Naga itu adalah satu dari keturunan Ying. Putra kaisar sebelumnya, Kaisar Yingsu. Fang Fan dan yang lain tersenyum lebar, hahaha. Sepertinya ini akan mudah. 4 naga kemudian meminta izin untuk bersenang-senang, mereka langsung ke arah benteng kota yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka saat ini. Bunuh yang lemah, sisakan yang kuat, ucap Fang Fan memberi keputusan. Karena ia yang menjadi pemimpin kelompok. Wei Er mengernyit saat melihat punggung Fang Fan yang terbang lebih dulu bersama yang lain. Meski ia tidak pernah melihat wajah di balik topeng, tubuh Fang Fan terlihat berbeda dari sebelumnya. Pria itu dikenal memiliki teknik dan kemampuan mengolah jiwa. Selain Long Feng, tidak ada yang tahu seperti apa wajah Fang Fan sebenarnya. Tapi Wei Er tidak terlalu memikirkannya, ia terbang mengikuti dari belakang. Setidaknya saat ini dia merasa aman jauh dari kecurigaan Fang Fan. Ia tidak ingin rencana besar yang sudah dia rancang terkuak begitu saja. Sunggingan senyum licik terukir di bibir Wei Er. Ia menatap keempat naga sembari menjilat bibirnya sendiri. Bocah tampan, aku yang memberimu kehidupan, aku berharap banyak padamu, batin Wei Er. Namun ada raut kesedihan di wajahnya. Dia terkejut dengan apa yang dia rasakan saat ini, segera menggoyangkan kepala untuk menenangkan pikirannya. Wei Er kemudian memberanikan diri melihat ke dalam tubuh Fang Fan untuk mengetahui perasaan aneh yang dia rasakan sebelumnya. Namun meski mencoba melakukan dengan hati-hati, Fang Fan berbalik dengan tatapan kejam, dia langsung mencengkram leher Wei Er, meski Long Feng menganggapmu istimewa. Kau tetap sesekor budak, jangan pernah mengintip ke dalam diriku, atau kucabik-cabik jiwamu sebelum aku membunuhmu. Mampu membuat arai yang terbuat dari teknik segel. Larangan hancur berderai seketika. Suara pekik ketakutan langsung mengisi malam di dalam benteng. Orang-orang paling kuat di sana berusaha melawan balik. Tapi sayangnya mereka tidak memiliki abadi tahap puncak. Meskipun ada, tidak akan berguna untuk melawan 2 naga. Bahkan Kaisar Yingsu kehilangan banyak orang kuat saat menghadapi Dayuan yang menyerang ibu kota Jingyin. Tidak butuh waktu lama bagi macan dan capung naga untuk menguasai kota. Mereka tampak tidak senang walau berhasil tanpa kesulitan. Tidak menyenangkan, ucap macan naga merasa kesal.
Wajahnya justru memancarkan kekecewaan. Dia langsung melayangkan cakarnya pada capung naga, namun berhasil dihindari. Pertarungan, dua naga itu tidak terelakkan. Fang Fan dan dua manusia lain membiarkan dua makhluk itu bertarung melepas kekesalan. Berniat menghentikan mereka jika sudah melewati batas. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.